Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik pemirsa di Bernur TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini kita masih berbincang dengan narasumber kita tentang film pendek tentunya ya. Nah, siapa nih yang mau cerita tentang keunggulan dari film pendek daripada film panjang? Ayo. Boleh, Mas Gareth terlebih dahulu akar filmnya. Kalau sesuai dengan tema kan Iya. film pendek di era internet. Nah, itu kan sekarang tuh zamannya serba cepat, serba canggih dan serba cepat. Jadi dengan adanya film pendek di era internet, jadi itu banyak peminatnya. Karena orang nggak punya banyak waktu untuk nonton yang panjang. Jadi dengan adanya film pendek, jadi dia banyak orang itu lebih suka dan lebih punya waktu untuk menonton. Karena durasinya juga pendek kan. Nah itu sih kalau keunggulan dari film pendek. Dan nggak makan waktu yang lama untuk bisa menonton dari awal sampai di endingnya. Oke. Ada yang mau ditambahkan dari Kalau Nada? sekarang itu ada istilah namanya OTT. OTT, Ya, apa itu? bukan Pas tempat operasi, tangan? ya bukan. Oh beda. bukan ya. Itu namanya over the top. Oke. Jadi kalau secara gampangnya ngomong platform streaming. Platform terus, oke. Ada beberapa jenis kayak gitu dan film pendek itu biasanya bakal dimasukin ke sana. Bener kata Gale, biar lebih cepat nontonnya, lebih ringkas, orang lebih ya udah kalau mau tahu film ya itu aja, film pendek aja. Dan Oh, film gitu. pendek tuh keunggulannya bisa tembus ke festival luar negeri lebih cepat Iya. daripada Oh, film panjang. gitu. Karena di ya. luar negeri banyak festival film pendek dibanding film panjang. Kalau film panjangnya kan ada festival-festival yang sudah secara resmi, cuman yang banyak itu film pendek. Kamu udah pernah mencoba menuju ke sana? Belum sih. Belum. Oh belum Kalau ya? internasional Men. belum. Internasional belum. Oke, Nasional kita coba. Oh nasional dulu ya. Kita coba dulu. Tahap per tahap ya kan. Tahap per tahap, benar per tahap. sekali. Step by step, nasional dulu, nanti ke Ke internasional, nanti keluar angkasa. Jauh nih ya. Multiverse. Iya. Oke, nah alur dalam satu film itu penting gak sih menurut Dada? Pasti penting banget sih. Apalagi kalau alurnya ngomongin soal kearifan lokal. Itu penting banget dan kalau untuk tembus keluar lebih oke lagi. Orang-orang bakal ngelihat soal itu daripada film-film yang lainnya. Oke. Alur Nah, dulu. alur yang bagus kalau menurut Galih ini sendiri dari awal sampai ke endingnya itu lancar aja atau ada kan kita tahu yang namanya alur tuh ada yang di flashback dari belakang sampai ke awal, ada yang dari awal sampai ke belakang. Itu gimana sih kalau menurut Galih sendiri? Bagusnya biar orang bisa lebih menangkap film itu sendiri. Sebenarnya kalau dalam satu film pendek mending bagusnya ya kan. Itu ada alur namanya alur maju, Iya. alur mundur dan alur campuran. Oke. Nah, alur maju itu dari mulai ada awal konflik sampai ke penyelesaian. Nah, kalau alur mundur itu dari penyelesaian dulu, baru kembali ke konfliknya tadi apa. Nah, ada yang alur campuran. Kalau dari saya sendiri mungkin bagusnya itu alur campuran. Jadi, Alur campuran, ya, oke. dari misalnya dari maju, ceritanya maju dulu, terus flashback ke belakang. Jadi kenapa terjadi konflik itu gara-gara apa, Iya. gitu kan? Atau mungkin sebaliknya, misalnya dari penyelesaiannya dulu kan, dari penyelesaian dulu, ceritanya dari maju dulu, baru terus cerita dari mundur dulu misalnya kan, baru ke maju dulu. Jadi kalau dari saya itu alur campuran sih yang lebih bagus sih. Yang lebih bagus ya. Oke. Nah, kalau Nada sendiri mungkin lebih memilih yang alur mana nih? Alur Kalau buat mundur. alur mundur, Mundur kenapa? dulu. Ngerasa kayak orang harus tahu dulu konflik flashback kenapa ini bisa terjadi. Setelah itu baru ke alur maju nantinya. Oke. Gitu. Ribet nggak sih kalau alur mundur dulu? Kalau enaknya kan alur maju selesai ending gitu loh. Kalau alur mundur kan flashback dulu baru ceritain awalnya gitu kan. Ribet yang mana kalau menurut kalian? Kalau aku lebih ribet ke alur maju mundur. Oh, alur Itu maju lebih mundur. ribet. Maju mundur, Tapi maju mundur lebih cantik enak. gitu ya? Oh, enggak ya? Syahrini Oh, tuh, udah. Kak. Tapi lebih enaknya walaupun ribet kayak gitu sebenarnya bisa mainin emosional dari penonton sendiri Oke, sih. baik. Itu lebih enaknya
kalau baju. Nah untuk peran produser nih, gimana nih kalau menurut kalian sendiri berdua nih selaku pelaku seni ya kan? Peran produser itu seperti apa baiknya di satu manajemen untuk pembuatan film sendiri? Penting ya kalau produser tuh penting banget, apalagi kalau biasanya kita punya beberapa teman-teman kayak kita mau buat film tapi kita nggak ada produser kayak gitu kan. Kita kasih dulu. Biasanya aku mencari produser tuh yang klop dulu sama aku. Oh gitu. Iya, karena takutnya kayak ini mah filmnya kurang kayak gitu. Ya udah, penting kalau untuk adanya produser dalam ini karena memang manajemen segala macam nanti biar dia yang mencari kru dan segala macam, kita tinggal tunggu. Intinya harus satu visi, Iya. produser sama misalnya saya sebagai sutradara dan saya harus cari produser tuh yang satu visi sama saya, yang nggak beda, pikirannya nggak beda, harus pikiran yang sama. Karena kalau misalnya beda, mungkin memang di awal bisa teratasi kan. Pada saat di tengah-tengah produksi, nah itu terjadi konflik. Bisa aja film yang mau diproduksi itu gagal diproduksi karena tadi beda pikiran tadi. Oh gitu. Sutradara sama produser itu sama nggak sih atau beda? Beda apa perbedaannya? Kalau sutradara kan memang dicari sama produsernya dan produser kan memang orangnya tersendiri kayak gitu. Dia yang cari departemennya siapa, segala macam siapa. Ya, palingan ya kayak mau buat film nih nggak ada produsernya, kita harus cari dulu produsernya siapa. Nanti dia bakal nyari kru-kru yang lain kayak gitu. Jadi produser itu yang mengepalai di atasnya. Dia mengepalai ke semuanya Iya, mengepalai ke semuanya dari struktur manajemen tersebut ya. Oke, baik. Nah, bisa cerita pengalamannya nih nggak sih sebelum mungkin kita pengen nantinya kasih saran ke teman-teman biar teman-teman juga bisa seperti kalian ya kan buat film penuh dengan ide-ide yang kreativitas yang luar biasa. Nah, pengalamannya selama pembuatan film itu apa pengalaman yang menarik mungkin, pengalaman yang tidak mengenakan mungkin dari nada dulu sebelum ke Galeh? Kalau dari pengalaman yang menarik sih itu dari kebersamaan saat produksi. Oke. Nah, kayak saat produksi itu kan seru. Saat produksi film itu seru. Jadi di situ kita bisa sambil bercanda juga bisa sebenarnya kan. Sambil bercanda bisa menuangkan semua ide-ide kreatif waktu saat produksi. Jadi saat produksi itu seru. Kalau dari pengalaman yang tidak mengenakan sih mungkin ada pengalaman horor sih. Oh, pengalaman horor. Widih, itu dalam pembuatan film apa tuh? Ada waktu itu film judulnya Pocong Sendal Jepit. Oh, Pocong Sendal Jepit. Kenapa pocongnya maling sendal gitu? Nyolong sendal iya, gitu. bisa gitu terus. Jadi ada pocong yang suka sendal jepit. Jadi dia terobsesi sama sendal jepit. Tapi pocong gimana makainya sendal jepit ya kan? Nah, itu ada dua latar belakang. Kan dia itu ada dua pocong. Oke. Dua pocong. Yang satu pocong yang agak-agak bencong. Oke. Gitu. Yang satu lagi pocong serem. Oke. Nah, yang pocong serem itu dia terobsesi sama sendal jepit karena dulu ibunya itu nggak kebeli sendal jepit. Oke, sedih terus ya jatuhnya ya. Si pocongnya itu meninggal karena dia ketemu sendal di tengah jalan terus ketabrak mobil. Nah, terus yang pocong kedua? Yang pocong kedua itu maunya apa itu? Dia cuma mati pada saat lagi jadi bencong. Oke. Pas pakai sendal jepit. Oh gitu. Jadi pocongnya satunya ngejar sendal jepit sih pocongnya satunya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi ada pengalaman yang horor sih cuman. Itu salah satu film Galeh? Iya. Oh gitu. Itu termasuk waktu diupload di YouTube itu termasuk view-nya banyak gitu. Banyak banget Jutaan malah ya. Waktu itu jutaan view-nya. Oke, boleh. Kalau kita mau nonton nih, di mana nih? Ada di YouTube. YouTube-nya siapa? Di Bayu Pamungkas. Di Bayu Pamungkas YouTube-nya ya. Itu ada beberapa film yang udah di YouTube. Udah ada beberapa film. Udah ada beberapa film ya. Udah 10, 5? Kalau yang diupload sih 5. Oh, 5. Ada sekitar 5 film. Oke, baik. Baik, pemirsa di rumah kita akan jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.